Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tasilu lan ora bisa hasil ayuhat talib he wong kang padha golek ilmu ilal qiyami maring jumenengi bi awamirillahi kelawan pira-pira perintahe Allah taala ila bi muraqabati qalbika kejaba kelawan ngawasi ati ira. Ngawasi itu berarti menjaga hati kita, wajawarihika lan anggota badan ira, anggota badan kita. Filahadatika ing dalem penglirek ira, penglirek itu penglihatan kita. Wa anfasikalan ing dalem nafas ira, yaitu keluar masuknya nafas. Min khinin ing dalem mangsa tusbihu kang masuk ing dalem mangsa tusbihu enjing pagi masuk waktu esok. Min khinin tusbihu ing dalem mangsa esok ila khinin tumsi tumeka mangsa sore. Fa'lam mongko ngerti sira anna wa ta'ala sak temene Allah taala iku mutaliun weruh ngerti ala dhamirika ing ngatasé hati ira, berarti ngerti ing hatimu. Wa musyrifun lan ningali sapa Allah ala dhahrika ing ngatasé keadaan dhahirmu. Wa batinika lan batin ira. Wa mukhitun lan meliputi sapa Allah bijami ila khadatika kelawan sekabehane penglihatanmu. Berarti Allah itu melihat apa yang kamu lihat, sing mbok ngerti apa wae iki dilihat oleh Allah. Wa khataratika lan detak hati, yaitu kerentek ira. Kerentek itu ya sesuatu yang terbesit di dalam hati kita, itu Allah tahu. Yang baru terbesit di dalam hati kita itu Allah tahu. Wa khotawatika lan jangkah ira, langkah ira. Jadi langkahe sikil kita niku nggih Allah ngertos. Wasairi sakanatika lan sekerine meneng ira, wa harokatika lan obah ira, wa innaka lan utawi sak temene sira fi mukhalatatika iku ing dalem keadaan bergaul berkumpul di dalam keadaan bersama-sama, wa khalawatika lan ing dalem keadaan persepen, yaitu dalam keadaan sendiri, baik dalam keadaan kamu bersama orang-orang berkumpul atau kamu sendiri, itu ya diketahui Allah semua. Mutaradidun iku mondar-mandir. Jadi hati kita itu bergerak ke sana kemari, obahe ati memikirkan segala sesuatu niku nggih Allah ngertos sedaya baina yadaihi ing dalem ngarsane Allah. Fala yaskun mongko ora manggon, falayaskun mongko ora meneng, ora anteng fil mulki ing dalem kratone Allah, dalem kraton donya wal malakut lan kraton langit. Apa sing ora meneng sakinun, apa barang kang meneng. Wala yataharrik lan ora obah, apa mutaharikun barang sing obah. Illa wajab baros samawat kejaba utawi dat kang nguasai langit, pira-pira langit, wal ardi lan bumi.
iku mutaliun weruh ngerti alaihi ing atase gerak karo menenge iku mau. Ya lamu kang ngerti sapa Allah khainatal ayun ing cidrane penglihatan, maksudnya ing kesalahane penglihatan kita. Jadi kita misalkan lihat sesuatu yang tidak baik, itu ya Allah ya melihat, kita diketahui. Wa malan barang tukhfi kang disamarake, yang tidak diketahui tukhfi kang samar apa kang disamarake apa as-suduru pira-pira ati. Dan barang sesuatu yang apa itu di dalam lubuk hati yang paling dalam, kedalaman hati yang paling dalam itu ya Allah tahu. Maksudnya tukhfi as-sudur, jadi sesuatu yang paling dalam di dalam hati. Orang angger kerentek kita misalkan ingin ini kan masih di dasar hati, tapi ini yang masih yang paling dalam di hati itu nggih Allah ngerti. Wa ya'lamu lan ngerti sapa Allah as-sirra ing sesuatu yang rahasia, wa akhfa lan lebih rahasia lagi. Ya, wa akhfa ini jadi sir itu sudah rahasia, wa akhfa itu masih rahasia lagi. Jadi ya ini termasuk sesuatu bisa dimanai dengan sesuatu yang di bawah alam sadar manusia, di bawah alam sadar, pikiran di bawah alam sadar manusia. Pikiran bawah alam sadar niku ya gambarannya begini. Pikiran alam bawah sadar itu kalau misalkan ini kan kita menyukai sesuatu, misalkan kita itu lagi marah lah, misalkan lagi marah karo sama anak kita, misalkan kita marah sama anaknya. Lah ketika marah, ketika muring-muring iki kan tetap awake dhewe sepintas lalu kan kelihatan memang anjen marah, wong lagi marah kira, lagi marah muring-muring. Tapi walaupun kita itu marah, walaupun kita itu muring-muring marah, tapi sing asli di dasar hati kita yang paling dalam itu nak perasaan awake dhewe tetep asline ya saake kan ngono, melasi wong jenenge piye-piye iku anake dhewe lha iku kedalaman hati kita. Walaupun kita itu kelihatannya mungkin bertemu seseorang, kelihatannya itu ketok kaya ora seneng, tapi aslinya kita itu di dasar hati yang dalam itu ya suka. Nah, kayak begitu misalnya kayak wong anak muda misalkan kayak begitu, kelihatannya sih kayak ora patek seneng, tapi dalam lubuk hatinya yang paling dalam itu dia suka. Lah ini berarti hati yang samar, gerak hati di bawah alam sadar kita. Lah alam bawah sadar kita itu justru nek dalam ilmu psikologis ya, ilmu psikologis itu yang justru yang menggerakkan hati kita, yang mengarahkan diri kita itu aslinya ya pikiran bawah sadar kita, yang mengarahkan kehidupan kita. Kita melakukan tindakan seperti ini, kita melakukan tindakan seperti ini, itu yang menggerakkan ya aslinya itu alam bawah sadar kita, pikiran kita yang paling dalam. Misalkan kan orang itu disuruh kon mantep ya, kon mantep, misalnya iki tak kei tombo, tak kei obat, tak kon ngombe, misalkan ini air iki minum, iki nek mbok minum iki penyakitmu bakal waras. Lah tak kon ngombe iki mau mesti kan awakmu tak kon mantep, nek awakmu iki yakin iki engko iso nambani penyakitmu ya
insya Allah awakmu waras kan ngono. Tapi awakmu bener ya nggih aku yakin. Nah jadi awake dhewe iki berusaha untuk yakin yang dikasih tahu. Tapi yang namanya alam bawah sadar kita itu tidak bisa dibohongi, tetap jujur. Jadi dia muni iso yakin, tapi karena mungkin dia sudah tahu, misalkan ngerti ning awakku wong sing ngeki banyu apa iki, wong iki kok mosok mandi kan ngono. Lah iku alam bawah sadar manusia. Jadi mosok mandi lah. Ketika DE posisi kayak demikian, walaupun DE sudah berusaha untuk yakin, itu nanti ketemunya tetap aslinya belum yakin. Mulane banyak orang yang mungkin sudah mengamalkan sesuatu, ngomongnya aku wis yakin no, tapi kok urung tok. Misalkan sampean berdoa, saya sudah berdoa, sudah aku wis mantep kok, wis aku wis tak yakin no. Tapi kok urung nemu, itu aslinya kita itu belum yakin betulan. Aslinya kita itu masih dalam keraguan. Ya mungkin kita berusaha untuk yakin, tapi alam bawah sadar kita itu ini tidak bisa dibohongi. Mulane ketika kita dalam hal melakukan sesuatu, kalau bisa itu betul-betul yang pancen sudah diyakini mantap. Itu maksudnya dalam hati kecil kita, hati yang paling dalam kita ya betul-betul memang itu mantap. Nanti insya Allah kita betul-betul akan menemukan hasilnya. Makanya banyak orang itu bisa rumangsane wis yakin, wong aku wis nglakoni kayak begini, wis tak lakoni, wis temenanan, nyatane kok ora iso hasil, karena alam bawah sadar kita ini masih menolak. Lah, rahasia alam bawah sadar kita untuk bisa yakin itu, kita kok bisa mantep yakin, ya itu ya rahasia ilahi. Memang yang memberi keyakinan itu kembali lagi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulane ketika dalam hal segala sesuatu aslinya nek kita yakin pasti itu kita akan mendapatkannya. Cuma masalahnya kita itu tidak yakin. Sampun wonten hadisnya, sudah ada hadisnya itu innallaha doni abdi bi, bahwa aku iki sesuai penyanane hambaku. Kalau dalam istilah psikologisnya, istilah orang barat, istilah wong luar, itu kita berpikir positif. Kita berpikir positif. Kalau kita berpikir baik, positif, ya hasilnya pasti baik. Kalau kita berpikir baik kepada Allah, berarti kita berbaik sangka sama Allah, berarti kita akan mendapatkan yang kita pikirkan. Mungkin kita akan berkata, saya ini sudah berkata, saya sudah berpikir positif kok, kan gitu. Lah, kira-kira itu sudah berpikir positif tenan apa tidak? Nah, ini yang tahu dasar hatinya adalah diri kita sendiri. Makanya ketika kita mengalami keraguan, ya maka jangan dilanjutkan. Misalkan iki ana wong perjodohan. Nah, biasanya kan ada hitung-hitungan, ada weton, kayak begitu. Misalkan kita ini masih ragu, wah mantepe nganggo dina kan, kayak begitu kita. Terus misalkan ada orang yang memberitahu, halah wis ra usah nganggo dina, misalkan seorang kiai atau seorang guru, ra usah nganggo dina, insyaallah awakmu kepenak wis anggere mantep. Tapi anu kok aku ragu kok. Cuma dia tetap diyakino karo kiyaine iku mau, gurune mau, wis ra usah nganggo dina, wis mantep po, misalkan begitu. Terus dia berusaha untuk mantep, wah iki omongane kiai ya insyaallah bener kan begitu. Tapi
dasar hatinya aslinya orang ini itu kan aslinya dia itu kan aslinya masih ragu. Nah, ketika dia meneruskan hal semacam itu, dia masih dalam keraguan walaupun diyakinkan, itu nantinya tetap kadang hasilnya yang terjadi adalah sesuatu yang tidak diinginkannya, karena iku mau dalam alam bawah sadarnya dia itu masih ragu, masih tidak yakin. Lah ini rahasia alam bawah sadar kita. Makanya orang itu kadang minta doa sama kiai, minta diberi amalan sesuatu. Saya sudah mengamalkan ini kok kiai misalkan, ini yang enggak, kok saya kok belum berhasil, nah, kan gitu. Terus biasanya orang semacam itu biasanya terus menyalahkan kiainya atau menyalahkan orang yang ngasih arahan itu. Wah, ini berarti aku kok ora kasil-kasil iki kiyaine iki mandi ta ora, kan begitu. Padahal aslinya yang membuat tidak mandi atau tidak itu justru dirinya sendiri. Nah, makanya termasuk segala sesuatu yang terjadi itu adalah memang keyakinan. Makanya wonten hadis niku, hadis qudsi, innallaha doni abdi, bahwa aku iki sesuai prasangkane hambaku. Ketika kita menganggap bakal terjadi sesuatu yang jelek, ya terjadi tenan. Misalkan, wah kowe iki wetonmu nyabrang segara geteh. Nah, misalkan iki wetonmu iki ketemu bocah iki bakal dadi eleke di kemudian hari. Iki nyabrang segara geteh kan biasanya nek nyabrang segara geteh kan cara hitungan orang Jawa itu nanti kan akan terjadi sesuatu. Biasanya orangnya itu nanti kadang nek ora salah satu meninggal lebih cepat, biasanya orang yang berjodohan itu biasanya itu sakit-sakitan. Itu yang biasa terjadi. Itu menurut kisah-kisah mereka yang di dalam posisi itulah. Terus ada orang yang meyakinkan, wis ra usah ragu weton-weton niku kabeh wis tinekdir saking pangeran. Iku ora kene percaya dina malah ndadekno musyrik. Misalkan ana sing ngandani kayak begitu, terus dia berusaha untuk yakin, tapi yang dasar hatinya yang paling dalam iku mau bahwa sadarnya itu belum bisa dihilangkan, bahwa dia masih tertanam di dalam hatinya bahwa orang yang hitungan perjodohannya itu kok nyampe nyabrang segara geteh, itu akan terjadi malapetaka, itu tidak bisa dihilangkan deh, misalkan dalam hatinya. Nah, setelah walaupun dia itu sudah diyakinkan oleh seorang kiai atau guru, tidak apa-apa, misalkan iki tak bantu doa misalkan, itu nanti tidak akan ngaruh itu, soalnya bahwa sadarnya ini belum bisa pulih, belum bisa hilang. Makanya ketika orang ingin meyakinkan, biasanya kula itu kalau misalkan nambani seseorang, misalkan takon mantepno ya biasanya iki nek awakmu kalau bisa yakinlah. Tapi misalkan karo awakmu iki ragu dengan pengobatan ini, ya lebih baik tidak usah diteruskan. Soalnya nanti berarti kesel tok. Nah, kayak begitu nanti ketemunya kesel tok. Makanya kayak pengobatan ini kan pengobatan dengan doa. Bisa dikatakan dengan pengobatan ruqyah, dengan doa-doa. Ini kan pengobatan yang tidak tampak, kan begitu sih. Mosok hanya dengan doa aja bisa menyembuhkan, kan begitu misalkan. Masa hanya dengan berdoa itu bisa menyembuhkan penyakit? Cara medise piye kan ngono. Padahal sing ngene wong kepengin ngobati penyakit itu kan mestinya ya lewat ada pilnya, ada apa itu? Ada obatnya, ada herbalnya. Nek ngono nganggo jamu
dan sebagainya. Mesti kan pikirannya begitu. Lah, pengobatan-pengobatan semacam ini itu masuknya adalah keyakinan. Keyakinan ini paling mempengaruhi. 90% pengobatan dengan doa ini keyakinan sangat mempengaruhi. Jadi ya aslinya tidak semua pengobatan yang bentuk doa, pengobatan fisik pun bentuk pil dan sebagainya, kalau kita tidak yakin itu tidak akan bisa tidak mempan. Cara obat itu tidak bisa menyembuhkan kita. Ini ada sebuah cerita seorang dokter itu dia itu ahli psikologis, dia paham dengan ilmu hipnoterapi, dia juga tahu psikologis manusia. Nah, dia suatu hari kedatangan seorang pasien itu sakit kepala. Lah, terus dia ini karena dokter ini seorang ahli hipnoterapi juga, seorang ahli psikologis, dia ingin mencoba dengan teknik terapi sugesti, yaitu dengan dikasih kata-kata yang membuat dia itu yakin. Nah, terus dokter itu kemudian si pasien ini kan datang, terus dikasih pil itu memang sengaja tidak ada khasiatnya sama sekali pil itu. Ya istilah ya mungkin kayak apa ya, pil permen karet ya, Mbah Boy ya. Tidak ada khasiatnya aslinya pil itu sama sekali. Cuma oleh si dokter memang dia ini ingin menguji keyakinan seseorang itu betul-betul bisa menyembuhkan atau tidak. Nah, kemudian si pasien ini dikasih, ini obatnya saya kasih, ini pil ini ya, ini paling manjur. Setahu saya pil ini paling manjur. Setahu saya pasien saya kasih pil ini itu langsung sembuh. Ini pil ini mahal dan paling manjur. Insya Allah kepalamu cepat sembuh. Ya istilah ini ya memang rada berbau sih, tapi ini dia hanya tujuan untuk ngecek bagaimana keyakinan itu mampu menyembuhkan. Nah, karena si pasien ini memang sudah, dokter itu kan memang sudah terkenal. Misalkan kalau di sini itu dokter Solihin ya, dokter Solihin kan sudah dikenal, wis terkenal nek obat itu selalu mandi ya. Biasanya mandi lah. Iku karena pasien iku mau wis yakin karo dokter iki biasanya nek obat anjen mandi. Terus karo ucapane karo si dokter iku mundhek juga yakin anjen iki obat paling ampuh sing dikekno pasien. Akhirnya si pasien iku mau pulang ya terus diminum. Tidak berapa waktu lama pasien iki mau langsung menghubungi dokter iku mau. Ya Allah dokter, kula matur suwun sangat, penyakit kula saras. Kan ngoten lho. Dokter iki dihubungi iku mau ya dhek senyum-senyum dhewe kan gitu. Dadi dhek iki oh ya berarti betul ini sugesti apa itu meyakinkan, keyakinan seseorang itu mempengaruhi penyembuhan. Jadi dokternya berarti sesuatu yang diyakini manusia itu memang akan terjadi. Innallaha doni abdibi. Nek cara istilah psikologis kita itu berpikir positif. Sebaliknya, makanya mulane kita sering melihat itu kenyataan ya, orang berobat itu biasanya berobatnya itu ya akeh-akeh, misalkan karo dukun atau karo kiai, iku sing akeh iku cocoke karo wong ado-ado, ya. Wong ado-ado. Kula jeling apa sinten Mbah Wan almarhum niku kan termasuk ya iso nambani. Lah iku sing akeh sak ngertiku ya anjen akeh wong ado-ado. Iku masalahe apa? Soale nek masyarakate dhewe, tanggane dhewe iku biasane pancen ora yakin, Mas. Walah wong apa wonge ngono mosok mandi. Biasanya kan ngono sih. Biasanya kayak gitu lah. Kalau orang sudah berpikir demikian, iku obat apapun tidak akan
manjur. Mulane kadang wong adoh iku cocok soalnya wah dukun kae lho. Nek ngek obat anjen mandi. Lho wong iku urung berobat wae iku asline iku dhek sudah apa itu sudah seperti diobati soalnya si dhek sudah yakin. Misalkan kita sudah yakin sama dokter Solikin, dhek ngomongnya apa wae ya. Wes iki anggere mulane dokter Solikin niku wonge nek ngobati kasar-kasar sithik tapi nyatane ya wong do mandi soalnya piye? Orang pikirannya itu sudah yakin bahwa dokter apa iku resepe dokter Solikin niki memang akeh do cocok. Iku wis. Lah itulah rahasia pikiran-pikiran bawah sadar. Fata'adaba mongko tata krama sira ayuhal miskin wong kang miskin. Maksudnya orang miskin ki ya ditujukan kepada kita. Dohiron ing dalam keadaan kelihatan wabatinan keadaan batin. Wa baina yadayillahi ta'ala lan ing dalem antarane ngarsane Allah taala. Ta'adaba kelawan DPDP kelawan ada pasor kelawan merendahkan di ta'adaba kaya oleh andap asore merendahkan dirine sapa alabdu kawula adalili kang ina al madnubi yang punya dosa fi hadratil mulki endalem di hadapannya seorang ratu atau raja al-jabari yang berkuasa al-kohari yang semena-mena yang memaksa yang semena-mena. Wastahid lan teman-teman sira ala yaroka ing yen to ora ningali sapa ya ayaroka yen to ora ningali ka ing sira sapa maulaka bendoro ira haitsunaha ka ing dalem sekerine nyegah sapa maulaka ka ing sira wala yafkiduka lan ora kehilangan. Maksudnya ini kehilangan apa ya, menyaksikan ya haitsu amaroka ing dalem sekerine perintah sapa maulaka ka ing sira walan takdir lan ora kuwasa sapa sira ala dalika ing atase melakukan kegiatan taat ini ila bi'an tuwazzi'a kejaba kelawan yen to bagi sapa sira auqatika ing wektu pira-pira wektu ira wa taratibal dan mengatur auradaka wiridan ira min sobahika saking waktu esok ira ila masa ika tumeka mangsa sore ira fa asgi mongko nengklengno berarti merhatekno sira nengklengno sira ila mamaring barang yulqa yang kamu pernah dibelajari, maksudnya yang kamu pernah belajar pernah diajari ilaika maring sira saking min awamirillahi saking pira-pira perintahe Allah min awamirillahi taala saking pira-pira perintahe Allah taala alaika iku tetep ing atase sira min khinin saking mangsa tastaqidu min khinin saking mangsa tastaqidu kang tangi sira apa nglilir sira min manake saking turu ira ila waktu rujukika tumeka waktu bali ira ila mandajika maring nggon turu ira. Jadi ini kita disuruh kalau kita pengen bisa melakukan amal taat ning Allah, bisa melakukan semua perintah-perintahnya Allah, maka kita itu harus menjaga diri kita, menjaga hati kita, anggota badan kita, nafas kita, itu kita jaga untuk selalu bisa mengingat kepada Allah, untuk selalu kita jaga dengan mengingat sesuatu yang kita pelajari, sesuatu yang kita tahu tentang perintah-perintah Allah, tentang hukum-hukum agamanya Allah, itu
kita ingat-ingat. Jadi ketika kita mau mengingat semacam itu, maka kita akan mampu bisa melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mugi-mugi barokah lan manfaati. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim